Mau nasihat tentang wayu, saudara? Saya penggokkan nasihat tentang wayu ya. Memang sebenarnya topik puasa sudah selesai sebenarnya. Biasanya ibu-ibu ya, bapak-bapak ini, tapi saya komitmen ya. Jadi supaya diketahui di sini kalau saya nasihat tuh insya Allah saya tidak pernah nerima pesanan. Dan saya tidak mau nerima pesanan. Kalau ada orang kirim surat atau mas tolong dong nasihat ini, saya nggak mau. Kamu kalau mau nasihat sendiri aja, jangan pesan saya. Mas ini soalnya gini ya udah kamu keep for yourself gitu. Kak, ya apa simpan untuk dirimu sendiri. Kalau kamu nasihat aja, gitu. Kamu dengerin aja, insya Allah nanti keluar itu. Nggak usah kamu pesenin. Jadi juga nggak ada pesanan wayu, juga nggak ada saudara. Karena ada ibu yang bilang kalau kurang wayu, nah itu saya nasihat tentang wayu. Jadi ibu-ibu ya. Nasihat wayu itu gini. Pertama, biasanya bapak-bapak ini mesen nasihat Mas Amir, nasihatin ibu-ibu supaya paham wayu. Itu saya bilangin ibu-ibu ya, mestinya yang dinasihatin paham wayu itu laki-laki. Betul lah. Soalnya ya orang laki-laki itu pikirannya itu ya supaya istrinya paham wayu, supaya kalau dia wayu nggak dimarahin, nggak dicemberutin, supaya disuruh wayu atau dilamarin. Well itu saudara jamaah impossible. Soalnya apa? Nggak ada perempuan yang mau diwayu. Kalau umpama ada itu nerimanya itu maksa no ridho no bros. Jangankan perempuan sekarang, zaman Nabi itu loh. Zaman Nabi itu Aisyah itu ketika didatangi oleh Sofia, jadi Nabi ada tamu di rumahnya Aisyah. Sofia orang bule, ahli bikin kue dia. Orang Eropa, keturunan Eropa. Ahli bikin kue, dia kirim kue ke Aisyah ditampel saudara. Jadi zaman dulu wayu, jangan bapak-bapak punya impian bahwa wah istri saya supaya paham wayu, supaya nyuruh saya wayu. Enggak begitu. Sampean laki-laki kalau kamu mau wayu harus mau resikonya, karena pahalanya di situ itu. Pahalanya ya dicemberutin, dituangin sayur, ya lah. Bajunya dikeluarin dari rumahnya, kunci pintunya, ya lah. Itu pahalanya di situ itu. Kalau zaman mau wayo mulus-mulusan, oh istrinya dilamarin, dibolehin, oh ya mas silakan wayo nggak apa-apa, minggat pisan konon. Jadi bapak-bapak kalau mau wayo aja, nggak usah nasihat istrinya, wayo aja. Just do it man, tapi tanggung resikonya. Lah resikonya itu pahalanya itu, gitu loh. Resikonya pahalanya itu. Kalau perempuan dia sama wayu terus dia cemberut, nyeker gitu badannya. Apa? Oh nyakar dah. Bahasa Jawanya nyeker. Atau sama dicemburoni, justru itu bumbunya wayu ada di situ itu. Lihat kalau orang wayu saudara jamaah biasanya itu ceweknya itu makin sregep. Yang tua asalnya nggak maca, akhirnya jadi maca. Nggak minum jamu, akhirnya minum jamu. Sampai suaminya jengkel. Wah istri saya ini gimana? Ditanya kamu itu kok bisa gitu, kenapa tuh dik? Sekarang kok lain gitu. Saya dapat oleh-oleh jamu dari Madura pak. Oh mana ini loh. Malam-malam istrinya tidur dibuang di sumur. Pagi-pagi istrinya mau nimbo itu, mau masak itu loh, kok sumurnya mingkup. Lalu panggil suaminya kan, Pak nih, sumurnya mingkup Pak nih, kenapa? Gitu.
Lah jamumu saya buang di situ. Sumur aja mingkep kalau punya kamu. Itu ceritanya wakil gubernur Jawa Timur saudara, tapi bu gorong bu bener. Gak maksud saya gini ya, yang harus digarisbawahi itu orang wayuh ya, orang wayuh itu mulia ya, perempuan diwayuh itu mulia, tapi iblis setan menampakkan orang diwayuh itu hina. Nah orang wayuh itu mulia saudara, karena apa? Khairu ummati aktaruhum nisaan. Sebaik-baiknya umat saya itu yang istrinya banyak. Berarti dia kuat. Dicemberuti istrinya ya tetap bisa amal soleh. Kok bisa sama amal soleh sama istrinya sama cemberut? Jangan lihat atas, lihat bawah aja. Benar-benar jangan dilihat atas saudara ya. Kalau lihat gini langsung waduh ya. Itu mangkulannya orang-orang yang ahli wayu. Bab kadang kita mohon maaf ini ya ibu-ibu saya beritahu ya, orang perempuan di wayu itu mulia. Jandanya orang yang di wayu itu mulia. Ya toh, oh wayuan no. Berarti mereka itu sudah lulus. Dan di sorga nggak ada orang yang nggak wayun, nggak ada orang yang nggak diwayu. Nah itu. Bahkan orang yang diwayu itu ada sebagian hadis itu orang yang diwayu dan sabar itu mencium baunya sorga. Ya, mencium baunya sorga. Lah ibu-ibu supaya diyakini betul kalau wayu itu qadar. Ya, wayu itu qadar. Bisalah menerima qadar. Artinya gini. Laki-laki ya saman ikat tangannya di tiang ini, saman ikat tangannya, saya ikat kepalanya, saman ikat perutnya. Kalau waktunya nikah, kalau wayu akan wayu dia. Kalau kodarnya dia wayu akan wayu dia. Tawaleni peline, tawaleni sikile, tawaleni sembarang iki lho. Ucul para sedulur ucul. Moro-moro duwe bojo ono ngono piye carane lho. Oh nikah pakai telepon lho. Tapi biarpun sama lamar-lamarin, ayo Pak gini tak golekno itu lho. Mbak iki lho rodok lemu, sing lemu aku. Iki lho sing kuruk, kekurun. Soalnya wis seru nek bojone gak nang sing kuru kok ya. Iku ireng kok kekirengan mau wedi aku. Meskipun sampean lamarin kemana-mana, kalau suaminya kodarnya nggak wayu ya nggak wayu. Mau. Berapa banyak orang laki-laki itu dilamar no bojone dinyonyol-nyonyol ora gelem. Mau golek perkara dik. Lah ibu-ibu meskipun sampean paham nggak usah nyonyol-nyonyol no. Loh ini saya nasihat betul ya. Ada orang tuh sok jagoan. Sok jagoan itu wah ini loh. Maksudnya itu nunjukin saya ini paham. Suami saya lamarkan saya. Mosok wis dadi pingsan iku pirang-pirang dina Rasulullah. Tewangi kecak maneh. Padahal yang lamarin dia. Jadi gak usah nyonyol-nyonyol no ben bojone wayu yo karepmu, gak wayu yo karepmu. Lho, wayu karepmu gak wayu karepmu. Ya, kalau dengarkan muka-muka Allah paring barokah, diwayu gak diwayu tetap jamaah, yang penting mlebu swarga sama cokon rokok. Ngaten nggih? Wis cukup, wis gak tak perpanjang. Suami istri itu saudara jamaah, cobaan yang terpanjang dan paling melelahkan dalam menuju surga ya suami istri itu. Ini nasihat suami istri. Cuplikan ae lho iki. Soalnya bukan wayu suami istri ini.
Ini suami istri itu cobaan yang paling panjang dan melelahkan. Kalau kita prepare, siap-siap sebelumnya saudara, kita insya Allah akan selamat. Kita akan selamat. Tapi kalau kita nggak prepare sebelumnya saudara jamaah, susah mau selamat dalam rumah tangga, itu susah. Ada topik nasihat yang judulnya itu mempersiapkan anak untuk menjadi suami dan istri yang baik. Tapi itu makan waktu lama sekali. Cuman saya akan menyampaikan mukadimahnya dan sebagai suami istri ya. Usahakan saudara jamaah kita menyiapkan anak-anak kita untuk menjadi suami atau istri yang baik. Jadi dari rumah sudah dinasehatin, sudah diberitahu, begini loh Nduk, besok kamu itu bakal jadi istri. Jadilah istri yang solihat. Ya. Nak, kamu laki-laki, kamu itu bakal jadi suami. Jadilah suami yang soleh. Suami soleh itu yang gini loh nak, bisa menafkahi istrinya lahir batin, bisa ngomong kepada istrinya dengan baik, bisa memaafkan istrinya, bisa mencintai istrinya karena Allah, bukan hanya karena nafsu, ya toh. Bisa ngomong baik kepada istrinya. Kalau istri, Nduk, kamu besok bakal punya suami. Gak selamanya kamu senang. Senang atau tidak senang itu jalan surgamu. Jadi maksud saya ini briefly ya, bukan kata nasihat lengkap. Bapak dan ibu-ibu, usahakan anak kita itu dari rumah kita didik menjadi suami istri yang baik. Jangan hanya didik untuk cari duit, ya toh. Padahal muaranya di nikah. Setelah ini punya duit banyak, perempuannya laki-laki punya duit banyak, kawin, nggak punya skill. Akhirnya yang ada cuman ego. Yang laki pergi ke sana, yang perempuan pergi ke sana, anak-anaknya jadi anak pembantu. Anak-anaknya jadi anaknya tukang amal soleh. Sementara yang pembantunya yang amal soleh ini nggak punya skill mendidik anak. Makan ya seenaknya ngasihnya, ngomong ya seenaknya ngasihnya, buka acara TV ya acara TV yang seenaknya dia. Bukan untuk ini anak kecil, anak ini nggak ada. Omongannya bukan omongan pendidik, karena dia nggak dididik untuk membesarkan anak. Padahal sejamaah, kalau anak-anak ini sejamaah kita didik menjadi calon suami atau istri yang baik itu, ini mempersiapkan anak untuk menjadi suami istri yang baik. Itu kita anak itu nikah itu insya Allah nggak ada masalah. Gak ada masalah. Ada orang tua datang ke saya sejamaah udah 67 tahun lebih, hampir 70. Datang ke saya dengan nangis. Nangis itu cuma ngomong, Mas Amir, saya ini salah besar. Apa salahnya Pak? Saya tidak mempersiapkan anak-anak saya dan anak-anak saya untuk menjadi calon suami atau istri yang baik. Sekarang sampai tua pun saya masih menuai buah tanaman saya sendiri. Anak saya sekolahkan ke luar negeri, saya sekolahkan ini, saya sekolahkan ini. Tidak saya didik menjadi calon suami saya. Sekarang menikah geger terus, urusan ini geger, urusan ini perselisihan terus, sampai saya ini masih pusing ngadepin gegernya anak-anaknya ini loh, karena nggak siap. Banyak orang tua yang pengen punya menantu yang baik. Banyak anak-anak gadis yang pengen dapat suami yang baik. Banyak anak-anak Joko yang pengen dapat istri yang baik. Kuncinya mudah saudara. Allah itu memberi kunci at-tayyibuna lit-tayyibat wat-tayyibatu lit-tayyibin wal khabithuna khabithat wal khabithuna lil khabithat. Surat Nur itu kalau orang baik pasti dapat baik. Cowok yang baik dapat cewek yang baik. Cewek yang baik dapat cowok yang baik. Oke? Cowok yang buruk, jelek, maksudnya suami yang jelek akan mendapatkan istri yang jelek. Suami yang baik akan mendapatkan perempuan yang jelek, maksudnya calon istri yang jelek akan mendapatkan calon suami yang jelek. Hikmahnya di mana? Kalau mangkul saya itu, kamu jangan pusing mencari mantu yang baik. Jangan pusing mencari cowok yang baik. Jangan pusing mencari cewek yang baik.
Jadikan dirimu menjadi calon istri yang baik, pasti nanti akan datang cowok yang baik kepada kamu. Saya dipahami nggak Bapak? Jadikan kamu laki-laki, jadilah cowok-cowok ini ya, jadilah calon suami yang baik, nanti pasti akan datang cewek yang baik. Itu janjinya Allah, nggak bisa dibohongin. Jadi jangan pusing, apa sih kriterianya cowok yang baik? Apa sih kriterianya cewek yang baik? Apa kriterianya calon mantu yang baik? Apa kriterianya calon menantu perempuan yang baik? Well, gak usah nyari ke situ. Jadikan dirimu calon suami yang baik. Jadikan dirimu calon istri yang baik. Kamu akan mendapatkan suami atau istri yang baik. Karena apa? Kalau kamu sudah baik, Allah itu ngirimkannya baik. Meskipun kelihatannya tidak menyenangkan waktu pertamanya, tapi kamu harus yakin, saya sudah siap menjadi istri yang baik. Saya yakin suami saya ini dikirim ke Allah adalah suami yang baik. Kira-kira mudeng apa mboten iki? Bapak-bapak pengen punya mantu yang baik apa yang buruk? Baik. Ya baik rupanya, ya baik kelakuannya. Ngoten nggih? Adik-adik cewek-cewek ya. Biasanya yang problem itu cewek-cewek. Cowok juga sih. Adik-adik kamu semua ya, cewek-cewek ya, kamu semua adalah perempuan yang cantik dalam dirimu sendiri. You are beautiful. You are beautiful on your way. In your own way. Yes. Kamu adalah cantik dalam dirimu sendiri. Ini harus yakin. Mas-mas juga gitu. Kamu semua adalah ganteng-ganteng dalam dirimu sendiri. Artinya jangan takut jadi diri kamu sendiri. Saya ini kependekan. Saya ini keriting kayak saya ini saudara ya. Saya ini gemuk. Saya ini hitam. Saya ini bibirnya doeh, domber apa? Doeh. Saudara jamaah, itu semua udah ciptaan Allah, akan ada pasarnya sendiri-sendiri. Ini saya ngomong kasar tapi yang aslinya begitu. Kamu nggak usah takut kamu pesek, kamu hitam, atau kamu gemuk, atau kamu terlalu semok, atau kutilang damun, kurus tinggi lasing, dada montok, ya. Maksudnya you don't have to worry about yourself. Just be good. Just be good. Maksudnya be good itu kamu buatlah dirimu sendiri jadi orang yang solihat. Kalau perempuan, laki-laki jadi orang yang soleh. Nanti Allah akan mengirimkan sendiri orang yang senang dengan kamu. Jamaah ini mudah-mudahan orangnya nggak di sini ya. Mudah-mudahan orangnya nggak di sini. Ini cerita ini, you are beautiful on your own way. Itu nyata. Kamu adalah cantik dalam dirimu sendiri. Itu nyata betul. Ada tahun 80-an saudara. Sekarang sudah 2000 berapa ini? 2013. Musawi berarti ya. Ini ada waktu itu ada insinyur dari Jakarta. Mudah-mudahan orangnya nggak di sini. Cari istri ke Gading. Zaman tahun 80 kalau insinyur itu kan wah saudara. Cari istri ke Gading itu, yang cerita ini ibu perempuan yang ngelancarin. Datang ke rumah orang minta dicariin istri. Dilalah ibu itu nyarikan perempuan yang nilainya 7+. Jadi 7 ke atas. Out of 10, oke? Out of 10. Jadi 7 dari 10. Yang dicari ini dilalah 7 perempuan saudara. Semuanya godek. Enggak bu. Ada yang 8,5, ada yang 8. Lah ibu ini sampai jengkel, wis mas sama ini panjani insinyur ganteng anyi-anyi. Gak enek untuk gue Jawa Timur apa di Gading sini yang selera sama nyari Jakarta sana banyak. Enggak bu, saya ini orangnya biasa bu, enggak macam-macam. Lah ini semua enggak mau, ya memang saya enggak mau. Ya udah cari sendiri. Singkat cerita 8 bulan lagi 6 month, another 6 month atau berapa bulan itu datang dengan istrinya saudara. Lah istrinya itu, bu alhamdulillah saya udah dapat istri bu. Terus tak delok Mas Emir ya, saya ngasih nilai 6 ibu, mikir-mikir mas 6 minus. Lu kok gitu bu? Yes, itu ya mek omongan tok Emir. Lu kenapa?
Lah wong ya arek yo ireng ndek, tapi mubalighot. Saking penasaran saya itu saya tanya. Ya, saking penasaran itu saya tanya. Lah yo Mas Mas insinyur yo ganteng, yo gede dhuwur, yo insinyur, yo kerja yo kok Jakarta. Kok yo oleh mubalighot kayak gini Mas. Saya maksudnya itu dia tanya saking penasaran, Mas. Jangan marah ya, saya tanya. Sebenarnya apa yang menarik dari sampean? Oh, apa yang menarik sampean dari istri sampean gitu loh. Saya itu suka perempuan yang semok. Tahu semok gak? Saya itu suka perempuan yang pantatnya baheno. Lu lah kok cuma nyari baheno lu gak ada ngombruan Bro. Masih Cak Jupri yo semok Bro. Maksudnya gini loh, ini kelihatannya bergurau saudara. Akhirnya kesimpulannya itu bahwa perempuan itu kamu itu cantik dalam dirimu sendiri. Jangan pengen misalnya hidungnya pesek, bentang itu tidak gini orang. Cek mancung, lah sing mancung adelep no, kemancung. Sing keriting wis dilurus no, pakai gel, pakai apa pepet-pepetan niku lho. Ya usah wis bah brentik gak apa-apa Bro ya toh. Maksudnya itu orang itu ada yang senang sendiri. Coba insinyur itu nggak ngelihat mukanya sudah, cuma lihat bokongnya. Ada orang ditanyain, Mas sama cewek istri sama domblek itu kok sama rabi toh, biarin kayak permen. Jadi kalau udah kadang suka saudara jamaah, bibirnya domble itu dia ya suka aja. Itu sensual bagi saya. Padahal delok yang domble temen malah. Istrinya pesek gitu kok ya senangnya setengah mati loh. Oh mepet Mas. Enggak ada renggangnya mepet itu. Jadi maksud saya itu gini ya, kita usahakan diri kita itu jadi baik, mas-mas ya bujang-bujang ini, ya apa selingan lah, okay? Mas-mas mbak-mbak yang gadis-gadis ini, jadilah perempuan yang baik, banyaklah doa kepada Allah, belajarlah jadi istri yang baik. Ibu saya itu pernah memberitahu adik perempuan saya dengar sendiri, Duk, besok kalau punya suami itu ya, kesukaannya apa kamu kasih, misalnya minum teh, biar dia minum atau nggak diminum nggak usah kecewa, bikinkan teh, taruh di situ, jangan menunggu suamimu minta. Sampai segitu ibu saya nggak nasihatin anak perempuannya gitu. Oh iya ya gitu. Soalnya kalau kamu itu nunggu minta, kamu itu nggak melayani suamimu, padahal kamu tuh perlu surga dari suamimu. Sekarang topiknya, kenapa perempuan itu harus taat ke suami? Kenapa perempuan harus taat ke suami? Saya tidak akan nasihat ibu-ibu taat suaminya ya, enggak. Saya akan memberitahu ibu-ibu kenapa ibu-ibu harus taat kepada suami. Dengarkan bapak-bapak nggih. Ini nasihat khusus untuk ibu-ibu, tapi zaman saya izini mendengarkan. Kenapa sih cewek-cewek itu suruh taat ke suami? Saudara, ibu bapak saya ini mubalighot. Ibu bapak saya ini, bapak saya mubaligh, ibu saya mubalighot. Cuman ibu saya kemubalighotannya lebih senior. Usianya lebih muda tapi kemubalighotannya lebih senior. Ibu saya tahun 56, tahun 57 udah tugas mubalighot. Tapi bapak saya insafnya tahun 61. Lah, ibu bapak saya ini karena mubalighot, di rumahnya di Gading itu punya kewajiban ngajar ngaji. Terus nggak tahu apa yang terjadi. Yang jelas ibu saya cerita, kita dulu janjian, nih apa kita janjian, saya yang kerja, bapakmu yang ngajar ngaji. Ya anak ibu saya itu anaknya 8, saya nomor 1. Di rumah itu ya anak keponakan anaknya saudara bapak saya, saudara ibu saya itu ikut di rumah. Saya ngelihat ibu saya sudah jamaah ya, pagi sebelum adzan subuh itu udah bangun.
sholat malam itu tanak nasi apa pakai itu loh apa ini itu loh bukan pakai kompor apa pakai apa tungku basa Jawane pawon. Mulai subuh sudah kerja, habis itu sholat ke masjid, anak-anak bangunin anak-anaknya sholat ke masjid, balik ke rumah ngajar ngaji kita sambil masak. Terus sebelum jam 6 kita semua udah makan anak-anak itu. Terus ibu saya pergi ke pasar, jadi ngajar ya masak, ya ngajar ngaji, terus pergi ke pasar kerja. Nanti jam 11 jam 12 sudah pulang, masak lagi untuk anak-anaknya, sholat duhur, karena belum istirahat udah ngaji ibu-ibu, ngaji keputrian, ngaji apa, sampai malam saudara, ikut sambung. Setelah sambung masih ngengetin sayur-sayur itu. Saya lihat perempuan ini kok kayak gini, maksudnya mulai kita semua belum bangun udah kerja, sampai kita semua udah tidur tuh masih ngerapiin rumah. Nah saya ngelihat keadaan ibu saya, tapi ternyata sudah jamaah, saya itu juga pertanyaan saya, kenapa sih perempuan kok harus taat ke suami? Saya cari jawabnya saudara. Ternyata ya di Bukhari itu diterangkan perempuan atau istri disuruh taat ke suami itu adalah keadilan Allah untuk makhluk perempuan. Kenapa keadilan Allah? Allah itu mencipta perempuan ya, lebih jadi gini, Allah itu mencipta makhluk perempuan, manusia perempuan, physically and mentally, fisik dan mentalnya itu lebih dekat ke neraka daripada ke surga. Halo ibu-ibu, mendengarkan apa enggak ini? Allah mencipta perempuan itu secara fisik dan mental lebih dekat ke neraka daripada ke surga. Waktu balik mens, jadi setiap bulan nggak sholat. Setelah menikah yang hamil ya perempuan, yang menyusui ya perempuan. Ngerti nggih? Saman nggak tahu nyusui itu aja Jupri. Yang hamil istrinya, yang melahirin istrinya, yang nyusui Cak Jupri, yang enggak saudara. Malah nyusu. Jadi perempuan itu jamaah ya, waktu balik sudah mens. Ada yang 3 hari, ada yang 4 hari, ada yang seminggu, ada yang 10 hari, ada yang hampir 15 hari. Berarti nggak sholat sama sekali. Dan jarang orang perempuan kalau nggak sholat terus zikir apa, jarang. Malah beneran saudara, ruwai banget. Jadi secara fisik ngaku nggak ngaku perempuan tuh pahalanya kurang. Secara fisik tok, apalagi setelah hamil, melahirkan, ada nifas. Setelah nifas nyusuin anak itu satu proses yang panjang saudara. Dekat dengan najis, mau mandi, apalagi nabla mindalik, kena istihadah. Itu berat saudara. Tahu istihadah enggak? Keluar darah terus menerus tapi bukan haid. Itu berat. Jadi secara fisik dan mental perempuan itu lebih dekat ke neraka daripada ke surga. Makanya apa sih jemaah? Makanya Nabi itu mensabdakan, ketika saya melihat neraka itu yang saya lihat banyak perempuan. Secara mental, secara mental, kalau ibu saya menerangkan itu, ibu saya ini sejamaah zaman Bapak Imam almarhum khatam kitab mungkin 5 kitab. Dan ibu saya bisa lancar membaca qiraat sab'ah. Jadi maksudnya bukan karena ibu saya, bukan sejamaah, karena beliau memang mubalighah ya. Ibu saya itu cerita perempuan itu amalannya banyak nak. Tapi seperti belalang seperti kera mencari belalang, kebalik. Seperti kera mencari belalang. Jadi nebak gini, taruh di sini. Belalang kan gitu caranya.
kera itu. Terus dapat lagi, kan nyari lagi. Nah, ini jatuh lagi. Jadi kera mencari belalang, perasaannya banyak. Setelah dicari loh malah nggak ada. Soalnya setiap gini dapat lagi, ditaruh di sini lagi, ini udah terbang. Perempuan tuh amalannya banyak. Hamil, coba dilihat hadisnya itu. Hamil, mencucikan baju suaminya, melayani suaminya, memasak makan untuk suaminya, menyusui anak, itu pahalanya miliar-miliar, saudara. Kadang tuh saya lihat, masya Allah kayak gini. Tapi mudah hilang. Soalnya kadang mudah emosi perempuan itu. Perempuan itu dibuat oleh Allah ya, ngaku salah tapi berani marah. Ini perempuan itu, saudara. Siang hari ada problem dengan anaknya diceplesi sampai nangis, padahal yang salah dia. Malam-malam tuh dibilangin suaminya, "Dek, mestinya tadi itu ya yang salah kan sampean, masa anaknya digini-gini ini." "Iya mas, yang salah saya memang, tapi sama lu ngelihat juga malah manas-manasi, jadi saya akhirnya saya pukulin anak. Sama itu memang suami nggak bisa ngelihat keadaan loh." Iya benar. Ngaku salah tapi suaminya nggak bisa ngelihat keadaan. Kalau nggak makhluk perempuan nggak bisa begitu, saudara. Kalau laki-laki itu salah ya wis salah. Yang seperti yang saya bilang kemarin, perempuan mau minta maaf ke suaminya itu susah, saudara. Yes, kayaknya desel-desel, padahal itu sudah memaafin, saudara. Sing cerdas bapak-bapak ya. Lah terus balik kepada kenapa perempuan harus taat kepada suami. Sejamaah ya, perempuan dengan kekurangannya secara mental dan fisik itu, perempuan tuh kalau mau masuk surga, melewati perjalanan akhirat nanti, saudara jamaah, kok sendiri tanpa suami, saudara jamaah, sulit masuk surga, sulit. Lah karena Allah maha adil, Allah tuh maha adil, maka Allah membuat kompensasi. Apa kompensasi? Keringanan, rembus. Karena Allah membuat makhluk perempuan itu secara mental dan fisik lebih dekat ke neraka daripada ke surga. Akhirnya melalui nabinya, ya toh, melalui nabinya Allah memberi keringanan kepada perempuan. Apa sabda Nabi? Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahroha wa hafidat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha dukhulil jannah. Kalau ada seorang perempuan sholat 5 waktunya dijaga, puasanya dijaga, bisa menjaga kemaluan, tidak pernah berzina maksudnya, terus taat ke suami, cuman 4 ini toh yang dihisab oleh Allah, cuman sana ke surga. Yang lain oleh Allah nggak dihitung sama sekali. Jadi hisapan bagi perempuan yang punya suami itu hanya 4. Apa ibu-ibu? Sebutkan. Sholat 5 waktu, terus puasa, terus menjaga farji atau tidak berzina, terus taat suami. Taat suami. Makanya saudara jamaah ya, sampaikan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lau kuntu amirun ayyasjuda ahadan li ahadin la amartum mur'atan antas juda li zaujiha." Seandainya saya boleh menyuruh, punya hak memerintah perempuan supaya taat ke suaminya. Seandainya saya boleh memerintah manusia sujud ke manusia, ini saya perempuan yang saya perintah sujud ke suaminya untuk mendapatkan ridho suaminya. Kalau di hadis sama-sama di Kitabul Adillah bunyinya, idza matatil mar'atu wa zawjuha radin qila ladkhulil jannah. Ketika seorang perempuan meninggal dunia, suaminya ridho, maka Allah akan memasukkan perempuan itu dalam surga. Idza matatil mar'atu wa zawjuha radin qila ladkhulil jannah. Kalau perempuan itu meninggal dunia, suaminya ridho, langsung perempuan itu dimasukkan ke surga. Berarti mbak-mbak yang belum punya suami, saya doain berdoa paling segera dapat suami yang barokah. Ya, ibu-ibu yang nggak punya suami, saya doain berdoa paling suami yang barokah.
Ibu-ibu yang pengen menikah mudah-mudahan paling suami yang barokah. Di sini tim pernikahannya siapa? Ada tim pernikahannya apa enggak ada tim pernikahannya? Tim perkawinan. Tuh ngaco. Kelompok tak desa tak daerah. Kelompok. Tim daerahnya siapa? Oh iko. Siapa jenenge? Tuh nek sing ngacung lambiring itu siapa? Siapa itu? Lah ya siapa? Oh Pak Dimyati. Pak Dimyati dan yang lain-lain ya. Kalau ada perempuan belum nggak punya suami, baik perawan atau janda, terutama yang janda-janda, itu usahakan dilancarkan, oke, dilancarkan. Jangan menyangka paling nggak mau, jangan, harus ditanyain, Bu, zaman nggak pengen menikah, wis tuh kok pengen nikah, ini ada yang lamar Bu, ya sudah mana? Enggak, maksudnya itu kalau perempuan masih macak saudara, berarti dia masih mau menikah. Ukurannya begitu. Dan ini harus dilancarkan. Bapak-bapak juga gitu, meskipun udah tua, gak punya istri, lancarkan saudara. Kadang itu pengen tapi malu. Mau mulai malu, harus tim perkawinannya yang cerdas. Ya toh? Ini ada cerita ini, Bu bener buka Rasulullah. Suaminya itu udah tua. Dilancarkan sama janda. Terus karena suaminya ini ngorokan, istrinya itu janjian nggak mau tidurnya itu bareng, pisah kamar. Dan dilalah pengantin baru saudara, baru itu terus sore-sore amal soleh, habis maghrib tuh, habis sisa amal soleh lagi, jam 9 tuh amal soleh lagi. Terus istrinya itu tanya, Pak, Mas sampean kok kuat sekali sudah tua? Apa yang kuat? Nah ini amal soleh sudah 3 kali. Loh ini 3 kali tak? Saya pikir pertama. Nangkep apa ora Bro? Maksudnya orang tua itu yang masih pengen amal soleh saudara, gitu. Tapi urusannya kalau ini bukan amal solehnya. Apa? Surganya nanti itu loh. Mbak juga gitu, menikah saja, yang penting ganteng, paham, gak usah yang sulit-sulit ya toh. Biar ganteng gak apa-apa, yang penting paham, kan? Biar kaya gak apa-apa, yang penting luman, yang penting dermawan. Jangan elek, gak paham, melarat, medit pisan. Nah, oblah bendalik saudara. Ibu-ibu sudah terjawab belum? Kenapa perempuan itu supaya taat kepada suaminya? Itu jalan tol, ya. Makanya ibu-ibu kalau punya suami, anggaplah itu sebagai pusaka, jimat. Misalnya suaminya ireng, biarin hitam, cariin semir biar makin hitam, saudara ya. Keriting, biarin keriting, saudara. Kalau junub gampang, nggak basah. Jadi kalau saya ini junub gini udah kering, saudara. Sesama keriting dilarang saling mendahului. Biasanya suami sampean itu dari zaman itu jalan tol ke surga. Cintailah suamimu. Kalau orang bule itu bilang, ya, dengarkan bapak-bapak ya. Do not marry the women who you love, but love the women who you marry. Jangan menikahi perempuan yang kamu cintai, tapi cintailah perempuan yang kamu nikahi. Ngerti apa enggak maksud ini? Jangan menikahi laki-laki yang kamu cintai, tapi cintailah laki-laki yang kamu nikahi. Nangkep nama buatan loh. Ini sebenarnya maknanya saudara, maknanya itu apalagi kita jamaah, ada istikharah, ada qadar, ya. Maknanya itu kalau kita sudah menikah itu jodoh kita. Kalau kita sudah menikah itu jodoh kita. Lupakan tentang masa lalu. Artinya apa?
Kadang orang itu harus menikah kepada laki-laki atau perempuan yang bukan cintanya, bukan cinta pertamanya, atau bukan idamannya, atau bukan idealnya. Wis kadung tanda tangan mulai rapi. Lah kalau sudah dinikah berarti itu memang hasil istikharahnya, hasil doanya mulai kecil sampai tua sampai nikah itulah hasilnya. Cintailah suamimu, cintailah istrimu. Jadi kata-kata orang bule kelihatannya gurau saudara, tapi jangan menikahi laki-laki yang kamu cintai, tapilah cintailah laki-laki yang kamu nikahi. Jangan menikahi perempuan yang kamu cintai, tapi cintailah perempuan yang kamu nikahi. Memang betul kalau sudah dinikah harus dicintai saudara. Segala sudut, meskipun biar asalnya langsing, saya jadi langsung, ya tetap dicintai saudara. Atau kebalikan, dulu asalnya langsung terus sekarang jadi langsing, ya tetap cinta ono. Kamu tuh saya nikahi dulu soalnya kamu itu semok, gendut. Soalnya ada orang itu laki-laki yang suka ya perempuan itu yang gendut tapi kelihatan langsing. Iya, gendut kelihatan langsing. Piye gendut. Lah perempuan itu juga gitu, ada yang sukanya itu laki-laki yang kuru dempal. Apa kuru dempal itu maksudnya? Kurus tapi tulangnya kelihatan gitu. Jadi kuru dempal. Saudara, untuk perempuan ya, Bapak Imam almarhum Haji Nur Hasan itu cerita, perempuan yang bisa mencintai suaminya, menghormati suaminya, mentaati suaminya itu membuat suaminya itu derajatnya tinggi. Ini cerita ya, ceritanya Bapak Haji Nur Hasan. Judulnya ceritanya itu Drono RTT. Drono RTT. Atau namanya laki-laki namanya Drono RTT. Saya tulis itu saudara, cerita itu saya tulis. Drono RTT. Jadi zaman dulu itu ada orang laki-laki namanya Drono RTT. Dia mulia, naik pangkatnya karena istrinya itu sangat setia dan taat kepada suaminya itu. Jadi Drono RTT itu laki-laki yang penakut. Lihat semut itu girap-girap. Oh semut, semut. Apalagi lihat ayam, lihat coro, wah girap-girap saudara. Saking takutnya sama binatang itu, oleh istrinya itu digendong pakai gendongan di belakangnya. Jadi suaminya kalau nutu itu, istrinya kalau nutu itu menumbuk padi, itu suaminya digendong. Soalnya daripada teriak-teriak datang, semut, semut, semut. Ada pite. Jadi sama istrinya kemana-mana digendong saudara. Jadi istrinya itu mau ini jalan surga saya, jadi ya kemana-mana saya gendong, nggak apa-apa saya terima, saya punya suami kayak gini. Nah itu. Terus dilalah saudara jamaah suatu hari itu di kerajaan situ itu tanamannya itu dirusak oleh ketek babon. Ini cerita Bapak Nur Hasan saudara. Ketek babon itu ya tanaman-tanaman itu dirusak sama kera. Ini diusir sama bala tentara itu nggak bisa, dipanah, ditombak nggak bisa. Tetap besok balik lagi. Lah rajanya itu ngipi, yang bisa ngusir ketek babon ini namanya Drono RTT. Akhirnya dicari siapa Drono RTT ini. Nggak taunya kedengar raja. Drono RTT itu kok ngusir ketek babon. Sampai semutnya girap-girap ya. Iki perintah. Pokoknya mimpi saya diturutin. Dia diperintah harus ngusir. Kalau enggak dibunuh. Keluar suratnya raja itu datang. Adok pintunya, Bu. Ini perintah raja. Suami sampean diperintah untuk ngusir ketek babon yang merusak tanaman kerajaan ini. Oh, nangis gimana suami saya suruh ngusir ini. Semut aja takut ini. Jangankan lihat ketek, lihat coro loh, bengok-bengok. Kemana-mana saya gendong suami saya itu. Ini perintah.
Kalau enggak suami sampean saya beleh, pedangnya dikeluarkan. Langsung, jangan Pak, jangan wis buatan apa-apa. Suaminya, "Jo-bojo. Kang Mas awakmu diperintah ngusir ketek babon ngono, nek gak dibaleh ngono." Ya wis, mbokne tak lakonane. Saya kerjakan. Syaratnya buatkan saya rumah-rumahan, gubuk di tempat yang kira-kira akan dirusak ketek babon. Tahu gubuk nggak saudara? Kayak rumah saung, bahasa Sundanya saung. Lah, ikat badan saya di tiangnya itu. Jadi dia minta dibikinkan saung yang kuat, terus badan saya ikat di situ. Jadi nanti kalau ketak datang itu saya berani gitu loh. Jadi diikat badannya saudara di itu, terus tanaman itu, terus malam-malam itu menjelang maghrib ini dengar udah mulai krosok itu ketek grup itu datang. Dia tuh gak berani lihat saudara, selalu lihat, ketek segini banyaknya dia lari loh. Dilala lari itu saungnya itu ikut saudara. Lah lari kebingungan mau muter-muter situ saudara. Terus ketek babon ini ketakutan, lah ada orang kok bisa nyeret saung gini. Akhirnya kerannya itu saudara jamaah nggak pernah kembali lagi. Terus si Drono RTT ini oleh kerajaan itu diangkat jadi salah satu panglima kerajaan. Lah pancene bojone tak lur dipanggil ambek raja wis pokoke dadi punggawani raja. Dilalah suatu hari itu kerajaan sebelah yang biasanya bayar upeti itu tidak mau bayar upeti, menantang perang. Lah keputusan raja gampang aja. Ini kerajaan ini kuat. Dia udah tahu raja itu sebenarnya kuat, tapi ini sekarang udah saatnya dia itu pengen nyerang kerajaannya Dorono RTT ini. Nggak mau bayar upeti. Nah, terus raja langsung wis panglimane saiki Dorono RTT. Sakti Mandraguna lho. Diperintah gitu ya kemeringet deh lho. Piye iki lho. Lah kalau jadi panglima jalan kaki apa naik kuda? Harus naik kuda. Naik kuda. Wah. Lah terus dia bilang gini, wis ngene nduk. Gini aja. Nanti tutup mata saya ya. Tutup mata saya, terus kalau sudah waktunya dengnya perang itu, kamu naikkan saya kuda, kamu ikat badan saya di kuda itu. Jadi tutup mata saya, badan saya ikat di kuda itu. Soalnya dia lihat kuda ya jelas girap-girap bisa pingsan saudara. Udah itu dilalah, singkat cerita itu mata ditutup kan? Terus dinaikin kuda. Biasanya kalau perang zaman dulu itu kan nggak langsung perang, mesti jagoannya sini sama jagoannya sini. Jagoannya ini udah maju, ayo jagoan kerajaan situ keluarkan jagoanmu. Drono RTT ini keluarin, diikat itu. Orang sana ngeremehin, wah panglima ditaleni, wong ati mati ditaleni. Kan ya orang kayak orang sakit saudara. Dia pesen, nanti kalau sudah ngadepin itu kamu sogok burungnya kuda ini biar lari ini. Jadi udah depan gini, ya pokoknya pesen panglima saudara. Pesen nanti sogok burungnya ya. Disogok burungnya, kudanya kaget saudara. Lari saudara, terus lari itu kan dia takut. Terus setelah dibuka itu dia lihat, wah takut. Kudanya itu ya lari gini, terus ada pohon kelapa itu disaut, saking takutnya disaut itu tercabut saudara. Lah bala tentara sana lihat, tiba sakti bae. Langsung kabeh mulai kalah menyerah. Itu cerita dari Bapak Haji Nur Hasan bahwa perempuan itu kalau mentaati suaminya itu Allah akan dinaikkan derajatnya terus.
Dan suami itu kelihatan mulia saudara kalau ditaatin suaminya, dihormatin suaminya. Laki-laki ya berdekatan dengan laki-laki yang istrinya hormat, nggak canggung, ya taat nggak canggung, ngomongnya ya enak. Itu laki-laki itu mesti tanya, ini mesti punya rahasia, something. Tapi kalau laki-laki jumpa dengan laki-laki, istrinya itu nggak ada hormatnya, nggak ada taatnya, nggak ada ininya, itu iki laki-laki opo itu penuh gudik kali sampai istri maksudnya kok nggak dihormatin sama istrinya itu loh ya, kehormatannya udah nggak ada saudara. Kemudian meskipun kayak drono RT itu dengan semut takut betul, tapi karena istrinya itu sangat hormat dan taat kayak gitu. Tapi ini ada cerita yang berbalikan di hadis kalau ini saudara. Mau cerita malih? Ngantuk kabeh. Saya udah baca hadisnya ini, cerita di kitab Khuluqul Mukmin. Akhlaknya orang iman. Itu ada hadis yang diceritakan oleh Nabi juga. Kebalikannya. Mulianya suami menghadapi istri yang cerewet. Jadi istri itu enak dewe tapi suaminya sabar. Yo cerewet, yo enak dewe yo. Tapi suaminya jadi mulia. Jadi bukan karena istrinya nggak taat, tapi istrinya itu kan ada saja perempuan itu yang masya Allah enak dewe. Itu ada hadis ya, ceritanya gini, ada dua orang laki-laki yang berteman sejak kecil. Suatu hari orang kota ini, yang satunya ini tetap tinggal di kerajaan, yang satunya ini rumahnya di hutan. Jadi menikah dengan perempuan yang asalnya di hutan. Lah, laki-laki yang di kota ini rindu dengan temannya ini, pengen jumpa lah, kawanku yang itu kemana sih? Tuh ya, orang tuh biasanya kalau sudah berhasil tuh biasanya pengen nyari kawannya. Ngoten gitu. Ya sukses, bisa pengen reuni. Karep ini pengen reuni. Terus dia tanya-tanya ke familynya di kota, oh tinggalnya di sana. Akhirnya sampai ketemu ke hutan. Di hutan tuh rumahnya sendiri saudara. Dia duduk itu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa itu? Saya mau cari ini. Oh kamu cari suamiku toh? Masih kerja. Tunggu aja di situ. Ngomongnya itu ya jaga peraturan, tapi ngomongnya itu nggak enak saudara. Nggak boleh masuk. Tunggu di luar situ. Nanti dia datang sebentar lagi. Lu kemana? Cari kayu. Jadi taat peraturan tapi ngomongnya jangan masalah pokoknya. Terus dilala itu agak menjelang sore itu saja jamaah, si kawannya ini datang menunggang singa. Hadis itu terangkan menunggang singa yang lion itu, yang ada ini. Terus kayunya dia itu ditumpuk dengan apa? Ditaruh di atas punggung harimau. Ada yang harimau putih, ada yang belang, ada yang tutul-tutul, itu semua membawakan kayu. Terus si yang kota ini tanya, loh, gelani awakmu sawakti, kok harimau kamu suruhin bawa, bukan kuda. Kalau kuda gak heran saudara, kalau gajah gak heran, ini harimau bawain kayu-kayunya itu. Nggak tahu sejak saya nempat di hutan ini semua harimau itu tunduk dengan saya. Saya naikin mau, kan dia nggak tahu saudara. Nah terus singkat cerita, orang kota ini balik. Berapa tahun lagi tuh pengen balik lagi, Waktu bilang assalamualaikum, dia expect yang jawab itu ya suara yang cewantas tadi. Waalaikumsalam, siapa itu? Nggak gitu saudara. Waalaikumsalam, siapa di luar? Saya bu, saya mau nyari ini. Oh, mohon maaf ya, tunggunya di depan aja situ.
suami saya masih bekerja. Sopan, perempuannya sopan, enak, ya jaga peraturan tapi sopan, enak. Dilalah saudara mas, suaminya itu yang laki-laki itu datang itu kurus, pucat, badannya hitam, rambutnya ruis-ruis, mikul kayu sendiri saudara, mikul kayu sendiri. Terus si siapa, si kawannya yang dari hadisnya itu, kawannya yang dari kota itu tanya, loh apa yang terjadi dengan harimau-harimau itu, kamu sekarang kelihatan tua, kurus. Gak tahu, sejak kematian saya, istri saya yang pertama, terus saya menikah dengan istri yang kedua ini, harimau sudah pergi dari saya semua. Gak mau lagi saya suruh-suruh, saya naikin, gak mau. Nah itu ternyata kesimpulannya sudah jamaah, laki-laki yang bisa menghadapi istrinya, sabar, pemaaf, meskipun istrinya cewantas ngomongin saenake, wis tak sepuro, itu melebihi saktinya orang sakti. Hadisnya kesimpulannya gitu. Lah mang kok ngono ya, sembuh pokoknya ceritane ngono iku lho. Konggo bareng barokah.